Teman-teman semua, selamat datang di channel Lena Hulu di Cina. Di video kali ini saya nggak ngapa-ngapain, cuman makan sekalian menceritakan gempa yang terjadi semalam itu. Dan gempanya ini kenceng banget juga ya. Cuman saya itu menganggapnya, oh jangan-jangan ini mimpi. Ternyata lebih kencang lagi. Saya bangunkan suami saya, sedangkan mertua saya udah keluar ya, teriak-teriak, keluar kalian, keluar, gempa. Terus kami kan, gempa. Saya kira pertama itu bukan gempa, saya kira mungkin kan kadang-kadang kita itu kalau misalkan kayak buka mata ya, kayak goyang goyang itu rumah kan, kadang-kadang kita penglihatan kita atau rasa kita kayak, oh jangan-jangan ini. Terus saya anggap seperti begitu. Terus kenapa? Terus saya lihat itu lampu hias kami goyang. Ternyata ini bukan mimpi atau sekedar firasat saya, ini yang biasa aja. Ini benar-benar gempa. Ini saya bangunkan suami saya kan. Terus keluarlah kami. Pas keluar itu, keluar pintu, gempanya itu udah hampir udah mulai reda ya. Terus gempa bumi itu terjadi di mana ya, saya nggak tahu di mana. Tadi diceritakan di pagi hari ya, ada di berita. Lumayan juga banyak rumah yang hancur ya. Akhir-akhir ini itu banyak bencana juga ya di Cina sini itu, di Beijing ya, apalagi di Beijing itu kebanyakan itu juga banjir. Mereka kebanjiran, banjirnya itu besar banget. Terus kalau di sini tuh, kalau misalkan mereka kehilangan harta benda ya, misalkan karena bencana atau banjir atau gempa bumi, pemerintah itu siap membantu, memberikan fasilitas. Berapa kerugian mereka bakalan dihitung itu. Makanya mereka itu biasa aja lah. Kalau terjadi misalkan kayak mobil itu hanyut, hancur atau bagaimana, itu diganti sama pemerintah nanti. Dihitung ya, bukan dikasih mobilnya, tapi dikasih dispensasi atau duit, dihitunglah pengeluaran mereka. Makanya kalau terjadi bencana di sini itu tidak terlalu ini banget ya. Cuman yang pertama mereka harus selamatkan adalah diri mereka dulu, baru nanti. Tapi kadang-kadang juga orang Cina sini itu atau orang desa sini itu, misalkan mereka melihat kayak gempa itu, tidak terlalu ini ya, masih keluarlah mereka. Misal kayak ini banjir itu ya, mereka itu penasaran banget gimana kalau datangnya banjir. Udah tahu itu banjir kalau datang dari sana itu, kalau kita kan lari. Kalau mereka itu foto-fotoin dulu, baru nanti kalau udah hampir sampai baru lari. Nah kalian juga aneh kalau saya ini lihat mereka. Kenapa lah mereka ini ya? Mungkin karena mereka jarang-jarang melihat, apalagi di tempat kami ini, di desa kami ini ya, jarang banget ya terjadi banjir. Tapi kalau ada juga ya, apalagi yang di dekat laut sama di kota juga banyak banjir loh teman-teman. Banjirnya banyak. Bukan hanya kita di Indonesia itu banyak banjir, di sini tuh banyak banjir juga. Kita minum dulu ya, soalnya haus. Pagi-pagi ini saya makan ini dulu, telur dadar. Ini sedikit banget, ini sisa anak saya, daripada dibuang dimakan saja ya. Ada sisa ayam semalam sama ini, kacang ya, saya nggak mau makan kacang. Saya ambil sendok dulu ya teman-teman, nanti kita cerita lagi. Sendok di sini saya udah cuci tangan. Aduh, memanglah gempa semalam itu yang bikin ini kaget orang-orang. Syukur-syukurlah gempa terjadi semalam itu tidak terlalu membahayakan. Terus saya itu udah ada pengalaman mengalami gempa, soalnya dulu di Nias kami itu, atau di Nias ini khususnya Nias kami itu dulu terjadi gempa. Nggak tahu berapa skala itu, 7 atau saya kurang tahu. Yang penting gempa bumi di Nias ini dulu sangat kencang banget, rumah semua hancur, lumayan juga ada orang meninggal.
seperti rumah kami hancur, bukan hancur ya, tapi miring gitu, udah mulai gitu jatuh itu rumahnya. Terus kalau kami orang Nias itu sekarang masih trauma ya sama gempa yang terjadi itu ya. Kalau misalkan orang tua saya ya, kami dulu di satu keluarga ya. Soalnya di keluarga kami itu ada 8 orang. Misalkan terjadi gempa itu, tahu nggak, kami itu lari kemana? Ke belakang atau di dapur. Soalnya di dapur kami itu masih kayu ya, jadi masih aman. Soalnya kalau di depan di ruangan tamu atau di depan rumah, soalnya itu semua ada pohon kelapa, sama rumahnya juga masih beton. Nanti kalau jatuh gimana lagi, kan berpengalaman yang terjadi di tahun yang lalu. Terjadi gempa bumi di Nias itu dulu, umur saya masih 7 tahun ya. 7 tahun, iya 7 tahun. Pada saat itu gempa itu sangat-sangat banyak korban juga, kehilangan harta benda dulu. Makanya kalau kadang-kadang kalau saya merasakan gempa itu, jantung saya udah gini-gini, tik. Soalnya berpengalaman dulu itu pas terjadi gempa di Nias kami itu jam 11 atau jam 10 itu. Apalagi di kampung dulu itu tidak ada listrik, tapi sering mati dulu. Terus listriknya ini mati, terus ditambah lagi gempa bumi yang terjadi di Nias dulu itu tahun berapa itu saya lupa tahun berapa, yang penting saya masih kelas 1 SD pada saat itu. Tapi sekarang itu masih saya ingat. Terjadi gempa itu dulu jam 10. Kami anak bapak saya perempuan masih tertinggal di dalam. Mama saya sama bapak saya, mama saya baru lahiran pada saat itu, lahiran baru 1 minggu, bayangin. Udah ada adik saya juga yang 1 tahun, ditambah lagi sama adik saya baru lahiran, mama saya satu minggu ya. Terus ya otomatis ya yang keluar itu ya, soalnya ada adik saya yang kecil-kecil itu barengan tidur dulu sama bapak saya. Sedangkan kami perempuan pisah kamarnya dulu. Jadi terjadi gempa bumi itu yang kami itu tersisa di dalam, perempuan 3 orang. Setelah ayah saya sama itu ya, mama saya keluar. Terus kami buka pintu nggak bisa, pintu kamar nggak bisa. Terus baru berhenti gempa buminya, baru bisa dibuka itu pintunya. Terus lanjut lagi ke pintu keluar di ruang tamu kami. Terus kami buka, gempa buminya itu kencang banget. Saya nggak berjalan pun kita nggak bisa, ini goyang dulu, teriak lah sambil nangis sekali, papa, teriak lah kami ya teman-teman. Pada saat itu ayah saya berusaha tendang itu pintu kan, soalnya jaraknya ini gempa bumi itu kalau berhenti dia kadang-kadang cuma sedetik, 1 menit terjadi lagi. Bukan, tapi terjadi gempanya ini baru nanti berhenti, ada 5 menit, 15 menit goyang-goyang gini, kayak kalau kita naik kapal kalau lagi ombaknya besar itu seperti begitu, gini teman-teman, goyang terus. Nggak apa-apa sih kalau goyang-goyang ya gempanya itu, atau kayak rumah goyang-goyang. Ini pintunya nggak bisa dibuka kalau terjadi gempa itu. Kami udah merasakan itu. Terus berhentilah. Ditambah lagi rumah kami itu agak mendaki ya, seperti begini. Terus ayah saya mendobrak pintu, terus diambilnya kami 3 perempuan, anak-anaknya kan. Terus larilah kami ke yang lebih aman, ke rumah kakek saya. Soalnya di depan rumah kakek saya halamannya itu dulu masih luas ya. Masih tanah, terus disuruh pegang rumput, soalnya kalau terjadi gempa kan goyang-goyang, terus disuruh pegang rumput jadi biar lebih aman. Terus larilah kami, bayanginlah jaraknya ada berapa ini ya, lumayan agak jauh juga ya, menurut saya agak jauh. Datang, bayangin dari jalan itu kencang banget, goyang terus sambil nangis, kayak harapan hidup itu kita nggak tahu lagi ya, harapan hidup. Ditambah lagi pas kita lewat di depan rumahnya roboh. Aduh, gimana nggak bisa kencang ketakutan hati ini melihat
yang terjadi itu amang tahe pada saat itu dulu kalau saya ingat ya. Ditambah lagi orang-orang teriak minta tolong, berhentilah dulu orang di situ kan, apalagi tolong dulu anak saya, tolong dulu ini kejebak sama apa beton, apa rumah-rumah dulu kan ada rumah beton ya, sama rumah kayu juga, tapi kayu-kayunya bukan kayu-kayu kecil, ini gede-gede banget kayu-kayunya. Ada banyak dulu yang kejebak karena kaget dengan kejadian itu. Makanya sekarang itu bersyukur banget ya masih diberikan hidup ya. Sangat-sangat luar biasa dulu kejadian itu. Orang-orang pada takut bertobat, bertobat sebentar aja. Aduh, makan dulu ya teman-teman. Pokoknya pas terjadi apa gempa bumi di desa kami ini di Cina sini itu, saya itu langsung ini. Awalnya saya buka mata, saya kira masih ini. Setelah ya, kalau terjadi gempa itu yang pertama saya lihat itu lampu. Kalau nggak kayak hiasan atau gantung-gantungan kunci, gantungan apa kayak di situ saya lihat. Berarti kalau goyang-goyang itu, soalnya kalau di kamar otomatis angin kan nggak masuk, terkecuali kalau kita hidupkan kipas angin ya. Yang saya lihat itu berarti gantungan lampu kami, hiasan lampu kami ini goyang, berarti ini benar-benar gempa bumi. Langsung saya bilang sama suami saya, ayo kita berangkat, ayo kita keluar, nanti ini gempa bumi. Kalau suami saya oke. Astaga, ntar pula ini nanti roboh ini temboknya, gimana ini. Kalau kita punya anak kecil, kalau terjadi gempa itu bukan ini lagi, udah hati kita udah di trauma, ditambah lagi terjadi lagi, udah campur aduk. Yang penting saya selamatkan lah dulu anak saya yang pertama, saya selamatkan dulu anak saya yang pertama, baru yang lain. Saya lihat dulu anak saya, saya gendong langsung, saya gendong itu anak saya. Aduh, kasihan. Memang dulu gempa bumi yang terjadi di Nias itu dulu ya, orang-orang nggak bisa kerja di rumah, terus ditambah lagi itu apa, tanah kayak sawah terbelah tanahnya. Orang takut kalau pergi ke sawah, misalnya mereka lagi nanam padi kan, terjadi gempa bumi, takutnya mereka itu ini masuk ke dalam tanah. Makanya beberapa bulan itu dulu dinas itu nggak bekerja di sawah ya, karena ya bukan trauma juga, masih terjadi beberapa bulan gempa bumi itu. Terus dikasih bantuan sama pemerintah dulu, Indomie apalagi yang dikasih ya, beras kasih, rumah juga dikasih, rumah bantuan dikasih sama pemerintah. Bantuannya beda-beda rumahnya ya, tapi bersyukur dikasih rumah dulu daripada kita tinggal ini ya di tenda. Dulu di tenda itu lumayan juga, beberapa 3 bulan juga kami tinggal di tenda itu ya, karena udah merasa udah aman itu ya, udah aman, gak ada gempa lagi, baru kembali ke rumah, ambil puing-puing yang tersisa, ambil kuali, semua ambillah dulu kebutuhan ya, terus buat pondok-pondok kecil dulu, nantilah dibuatkan rumah yang baru lagi. Aduh, memanglah dulu masih trauma banget ya sampai sekarang, apalagi orang Indonesia itu masih trauma dengan gempa bumi ya. Kalau udah terasa udah ada gempa, orang Indonesia itu udah pada keluar, udah ada traumanya. Apalagi saya sendiri ini aja ya, pas kerja di Medan dulu ya, tempat ranjang kami itu kan yang itu ya, yang ranjang single, tapi dua tingkat dia ya, rancangnya ini apa sih namanya itu, yang penting 2 tingkat itu rancangnya yang biasanya dipakai di asrama.
Terus saya kerja di situ sebagai bantu-bantu kakak itulah. Terus ada salon di bawah, terus kami tidur di atas. Terus kebetulan saya itu tidur di atas, yang di bawahnya itu yang tidur di situ ada kakak itu ya, Titi namanya. Terus ada gempa, gempa itu terjadi. Terus saya loncat, bayangin tingginya itu tinggi tinggi banget loh teman-teman. Saya loncat, kata si teman saya, ngapain sih kamu loncat? Ya kak gempa. Ya udah biasa aja. Ih, biasa aja, mungkin karena mereka belum merasakan ya gimana merasakan terjadinya gempa, apalagi di yang udah merasakan kayak saya langsung loncat. Bayangin dari lantai 2 itu saya loncat, lantai 2 tempat tidur ya, saya loncat ke bawah, saya selamatkan diri saya. Makanya itu kakek itu ketawa sama saya, ngapain kau semalam itu loncat, coba kalau kamu loncat seperti begitu patah kakimu, kan dia bilang sama saya. Bukan itu lagi yang saya pikirkan, patah kaki saya, yang penting saya keluar, saya turun, itulah tujuan saya yang pertama. Aduh, benar-benar lah gempa bumi ini lah, memang kuasa Tuhan itu ya, sangat luar biasa. Kita makan dulu ya. Enak banget ini ayamnya sama telurnya. Anak saya itu suka banget sama telur. Hmm. Hmm. Mau belanja kebutuhan dapur kami lagi ya, tapi hujannya ini deras-deras banget ini. Kasihan orang-orang yang ini, yang kebanjiran ini rumahnya. Kalau saya teman-teman nggak apa-apa, saya punya rumah kecil, apapun rumahnya bentuknya saya terima ya, yang penting nggak ada banjir, itu aja. Soalnya kalau ada banjir itu aduh, udah nggak bisa tidur itu, kalau apalagi kalau hujan-hujan seperti begini, nyawanya itu nggak bisa tidur. Jangan di pikirannya itu, aduh jangan-jangan ini lagi hujan ini kebanjiran lagi ini. Tidurnya bukan di kamar lagi, di ruangan tamu, soalnya mantau terus gimana ini. Itu tante saya di Beijing itu. Kebanjiran itu rumahnya. Tapi untung aja dia punya rumah lantai 2, jadi dia dia tidur di lantai 2, jadi kalau kebanjiran itu yang di bawah. Kadang-kadang orang bilang ya, ngapain kalian tinggal di situ, atau kalian udah banjir ya. Nah kan namanya juga banjir ini yang mungkin setiap hari, yang mungkin dalam 1 tahun terjadi beberapa kali, enggak setiap hari gitu. Namanya juga cari hidup kan. Makan dulu ya teman-teman, ini udah lapar banget ini ya dari pagi. Bangun pagi-pagi saya udah lapar. Mungkin karena efek gempa bumi ya, jadi perut saya goyang. Jadi efeknya lapar. Makan seadanya aja, yang penting hidup ini harus dibawa happy ya. Karena segala sesuatu itu udah diatur sama Tuhan, jadi kita cuma hanya menjalankan. Selain dari situ itu plus plus.
Ayamnya ini enak banget. Enak banget ini. Hmm. Sampai habis ini makanannya. Saking enaknya ini ayam. Hmm. Saya kepengen makan papedanya. Kalau melihat ayam kayak gini, kepengen makan papeda. Nanti kita buatin. Mau cari tepungnya dulu. Hmm. Minum dulu. Ah, baru segar ini. Udah makan baru segar. Kayaknya kalau nggak makan itu rasanya itu ya kurang fit. Kurang fit pula ini kan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita ya. Semoga pengalaman ini bisa menghibur juga ya teman-teman. Karena pengalaman apapun yang kita alami itu, apalagi pengalaman yang terjadi yang membuat hati kita sangat trauma, itu sangat-sangat memulihkannya, itu sangat-sangat butuh waktu yang lama ya. Oke, sampai di sini videonya. Semoga videonya menghibur, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share juga ya teman-teman. Karena dukungan kalian sangat berarti buat saya untuk membuat channel ini lebih berkembang ke depannya. Terima kasih. Jangan lupa nonton terus video selanjutnya.